Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla au azilla au uzilla au ablima au adolla au ajhala au yajhala alayya. Shadaqallahul adzim. Kita absen terlebih dahulu. Angga, ya. Nisa, oh ya. Rohma, Amanuddin, oh ya. Selesai. Materi hari ini adalah mengenai harta waris. Harta waris ada yang tahu? Cukup bagus. Harta waris adalah sesuatu peninggalan atau sesuatu yang ditinggalkan dari yang mati untuk yang hidup, baik berupa uang atau barang. Misalnya ayah si B mati meninggalkan sebuah motor. Nah, sepeda motor tersebut diwariskan kepada si B untuk dipakai. Nah, itu disebut harta warisan. Lalu dalam Islam juga ada ketentuan-ketentuan tersendiri, hukum-hukum tersendiri. Yang pertama adalah ahli waris. Saya kebetulan mempunyai bukunya juga. Ahli waris dari seorang yang meninggal dunia yang kemungkinan mendapatkan harta waris itu seluruhnya ada 25 orang. 15 orang pihak laki-laki dan 10 dari perempuan. 15 orang dari pihak laki-laki itu ialah anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu-cucunya anak laki-laki, terus ke bawah. Ketiga, ayah. 4, kakek ayah dari ayahnya sampai ke atas ke leluhur. Kelima, saudara laki-laki seibu dan seayah, jadi sekandung. 6, saudara laki-laki yang seayah. 7, saudara laki-laki yang seibu. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. 10, saudara laki-laki dari ayah dalam kurung paman yang seayah dan seibu. Saudara laki-laki dari ayah yang seayah. Anak laki-laki dari paman yang seayah dan seibu. 13, anak laki-laki dari paman yang seayah. 14, suami. 15, orang laki-laki yang memerdekakan budak atau al-muqti. Jika semua ahli waris dari pihak laki-laki itu ada semuanya, maka yang mendapat harta pusaka di antara mereka itu ialah ayah, anak laki-laki dan suami. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan ialah 1, anak perempuan. 2, anak perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah dari jurusan laki-laki. 3, ibu. 4, nenek, ibu dari ayah, nenek dari ibu, ibunya ibu, terus ke atas. Saudara perempuan yang seibu seayah, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri, perempuan yang memerdekakan budak atau al-muqti. Jika semua ahli waris dari pihak perempuan ada semua, maka yang dapat mewarisi di antara mereka itu hanya 5 orang, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seibu seayah, dan istri. Ya, semua. Lalu bagian ahli waris. Secara garis besar, bagian dari semua ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu 1, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu secara pasti seperti bagian 1/2, 1/4, 1/3 dan sebagainya. Yang kedua, ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan
bagian secara pasti, tetapi ia mendapat menghabiskan semua harta pusaka atau semua sisa. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini ialah anak laki-laki dari saudara anak laki-laki, saudara laki-laki, seibu, sebapak, dan yang lainnya. Adapun bagian-bagian yang ditentukan secara pasti ialah seperdua yang mendapatkan bagian seperdua itu: 1. Anak perempuan jika ia sendirian tidak bersama saudara-saudaranya. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan seibu, seayah, atau seayah saja jika saudara seayah saja ini tidak bersama dengan saudara perempuan seayah seibu. 4. Suami jika istrinya yang meninggal itu tidak mempunyai anak, tidak pula ada anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang seperempat yang mendapat bagiannya adalah: 1. Suami jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. 2. Istri baik sendirian atau berbilang dan tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. 1/8 yang mendapat bagian 1/8 ialah istri baik sendiri atau berbilang dan mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. 2/3 mendapatkan bagiannya adalah: 1. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. 3. Saudara perempuan seibu, seayah jika berbilang. 4. Saudara perempuan seayah saja jika lebih dari 1 dan tidak ada saudara yang seibu dan seayah. 1/3 yang mendapatkannya adalah: 1. Ibu apabila yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak pula meninggalkan dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu, seayah, atau seayah saja atau seibu saja. 1/6 yang mendapat bagian 1/6: 1. Ibu jika ia beserta anak atau cucu dari anak laki-laki atau beserta 2 saudara atau lebih. 2. Ayah jika beserta anak atau cucu dari anak laki-laki. 3. Nenek jika tidak ada ibu. 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki baik sendirian atau berbilang jika bersama seorang anak perempuan, tetapi jika adanya anak perempuan itu berbilang, maka cucu perempuan itu tidak akan mendapatkan bagian. 5. Kakek, ayahnya ayah jika beserta anak atau cucu dari anak laki-laki serta tidak ada ayah. 6. Seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan. 7. Saudara perempuan seayah baik perempuan ataupun berbilang jika beserta dengan saudara perempuan seibu dan seayah, tetapi jika adanya saudara perempuan yang seibu dan seayah itu berbilang, maka saudara yang seayah saja itu tidak mendapatkan bagian. Perlu diketahui, tidak semua bisa mendapatkannya, seperti ada yang seayah dan ada yang seibu, ada yang seayah dan seibu, itu berbeda. Ada yang seayah namun berbeda ibu, ada yang seibu tapi berbeda seayah. Itu perlu diperhatikan. Yang tadi saya sebutkan adalah sesuai dari buku yang saya baca ini. Mohon semoga kita bisa memahaminya dan mendapatkan ilmu-ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.